Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Sekarang saat ini kita dengan tema yaitu pembahasan misteri pembunuhan Brigadir J, yang katanya Brigadir J dianggap sebagai anak. Tapi mengapa harus dibunuh? Ini menjadi pertanyaan dan menyita para publik. Pembunuhan Brigadir J hingga saat ini masih misteri. Walaupun sejumlah tersangka utamanya sudah ditetapkan, namun misteri pembunuhan itu tetap menyimpan segudang tanda tanya. Yang katanya sudah dianggap anak, tapi mengapa harus dibunuh? Ini menyita banyak perhatian dan kalangan dari masyarakat banyak. Apa sebenarnya di balik peristiwa yang sesungguhnya? Motif Ferdy Sambo membunuh Brigadir J disebut bukan karena masalah pelecehan seksual, tetapi terkait masalah yang jauh lebih besar, yakni salah satunya dendam. Hal ini disampaikan kuasa hukum Brigadir J, yaitu Kamarudin Simanjuntak. Motifnya dendam, karena si wanitanya terbongkar yang cantik itu, kemudian bisnis gelapnya atau bisnis haramnya diancam dilaporkan kepada pimpinan. Ya. Ia mengatakan kalau motif pelecehan seksual tersebut hanya merupakan hasil skenario persekongkolan mereka. Tentu dalam hal ini, kata Kamarudin, sejumlah orang yang terlibat dalam kasus ini melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang disebut menyebar informasi bohong dan menfitnah orang mati, pasal 321 KUHP. Sementara dikutip dari pikiranrakyat.com, hal ini pun menarik perhatian seorang mantan wartawan investigasi dalam konspirasi motif Ferdy Sambo. Sosok yang tidak disebutkan namanya itu mempertanyakan mengapa motif pembunuhan Brigadir J terkesan hanya berputar di 4 persoalan itu saja. Hanya lokasinya saja yang berpindah, tidak lagi di rumah dinas Ferdy Sambo, tapi sudah di rumah pribadi mantan Kadif Propam itu di Magelang, Jawa Tengah. Mengapa ada kesan motif pembunuhan dilokalisir ke situ aja? Yaitu pertama seks, kedua asmara, pelecehan, perselingkuhan, dan yang isu terakhir ini adalah hubungan sejenis atau LGBT. Karena untuk hal yang bersifat pribadi ini saksinya hanya pertama Tuhan, kedua adalah Sambo sendiri, ketiga adalah istri Sambo, keempat Joshua. Joshua sudah meninggal, artinya tinggal hanya yang ketiga ini yang tahu. Tewasnya Brigadir J pun disebut membuat fakta sulit terungkap karena keterangan Ferdy Sambo sudah jelas tidak bisa dipercaya karena terbukti ahli merekayasa kejadian dengan skenario buatannya. Lalu Putri Sambo, istri Sambo, perempuan Haydon ini 11-12, artinya mereka sama suaminya, sama 11-12 sama dengan suaminya, sama-sama pembohong, mengarang cerita pelecehan seksual di rumah dinasnya suami saja. Dia melapor ke Polres Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli itu bahwa dia dilecehkan Brigadir J. Drama Putri Chandrawati yang mengaku masih shock sampai saat ini sehingga tidak bisa muncul di depan umum atau diinterogasi LPSK juga dinilai menjadi kebohongan berikutnya istri Ferdy Sambo tersebut. Bagaimana tidak? Berdasarkan pemberitaan media, pada tanggal 5 Agustus 2022, Ferdy Sambo dan istrinya menghadap ke Polri untuk menceritakan terkait pembunuhan Brigadir J. Pada saat menghadap itu, Ibu Putri didampingi suami berdandan rapi. Anehnya ketika didatangi LPSK, Ibu Putri menjadi bisu, alasan shock dan trauma. Dikutip dari pikiranrakyat.com dan dari berbagai sumber, jika ditelisik dugaan pembunuhan Brigadir J ada kaitannya dengan Satgasus Merah Putih yang sebelumnya dipimpin oleh Ferdy Sambo. Dugaan bisnis hitam yang ditangani oleh Satgas Merah Putih yang membacking judi offline dan online, mulai dari bandar narkoba, backing prostitusi, dan lain-lain. Ini mungkin hanya dugaan sementara daripada masyarakat dan para netizen. Lalu apa hubungannya dengan Brigadir J? Selain sebagai anggota ajudan Sambo, Brigadir J juga adalah anggota Satgasus Merah Putih. Tentu dia mengerti alias paham betul praktek-praktek kotor di Satgasus. Kemungkinan Brigadir J membocorkan sisi gelap Ferdy Sambo dan Satgasus Merah Putih ke petinggi Polri. Dengan begitu, berbagai video dan foto serta informasi aksi-aksi Satgasus berkait dengan penghimpunan duit hitam
Dugaan ini dikuatkan oleh pengacara Brigadir J, yaitu Kamarudin Simanjuntak, yang membeberkan temuan baru terkait kasus pembunuhan di Duren 3 nomor 46, Jakarta Selatan yang menewaskan Brigadir J. Kamarudin menyebutkan bahwa motif sebenarnya kenapa sampai Brigadir J dihabisi oleh atasannya sendiri bukan tentang persoalan pelecehan sebenarnya, atau tindakan yang melukai harkat serta martabat keluarga. Dia menjelaskan bahwa dugaan motif pembunuhan Brigadir J ada kaitannya dengan aktivitas mafia yang diketahui oleh almarhum. Sekali lagi kata Kamarudin yang dikutip dari Teras Gorontalo dari kanal YouTube Refli Harun pada Rabu 17 Agustus kemarin, bahwa motifnya dengan mafia. Mafia ini ada kaitannya dengan dana-dana taktis. Itu sebabnya 4 nomor rekening Joshua ini sudah dikuasai si tersangka Ferdi Sambo dan kawan-kawannya. Jadi Sambo pun marah luar biasa karena yang dilaporin Brigadir J adalah petinggi yang juga mungkin ingin jadi Kapolri. Jadi ini ada semacam perang bintang untuk merebut singgasana. Selain itu, yang menjadi perhatian adalah keterangan terkait penyiksaan yang dialami Brigadir J sebelum dibunuh. Jika memang hanya sekedar asmara atau perselingkuhan, saya kira cukup mencurigakan jika Brigadir J sampai harus disiksa hingga kehilangan nyawa. Saya kira tidak perlu menghilangkan nyawa kalau hanya seputar asmara dan perselingkuhan. Padahal kaitan asmara yang selama ini disebut sebagai motif pembunuhan Brigadir J disebut tidak akan mempengaruhi harta kekayaan maupun jabatan hingga karir Ferdi Sambo di kepolisian. Sebagai naluri orang-orang normal mengatakan ini tidak sekedar asmara, perselingkuhan atau pelecehan seks. Ini adalah masalah yang jauh lebih besar. PPATK juga rasanya tidak akan menemukan duit Sambo atau uang Sambo yang ia simpan, karena diduga duit Sambo tidak mampir di bank atau tidak mungkin ditumpuk di suatu tempat. Mungkin hanya ini salah satu yang diketahui oleh Brigadir J di mana yang diletakkan. Itu mungkin hanya asumsi-asumsi orang saja. Singkat cerita, jika motif pembunuhan Brigadir J hanya karena pelecehan atau asmara, saksi yang akan diperiksa adalah Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo. Padahal terbukti keduanya selama ini berbohong untuk kejadian yang sebenarnya. Jadi menurut amatan dari berbagai pihak, nanti kasus pembunuhan Brigadir J akan dilokalisir hanya seputar asmara, hubungan cinta, seks, dan LGBT. Karena kalau motifnya itu relatif, yang tersenggol tidak banyak. Bahkan mungkin 63 polisi yang terlibat pembunuhan Brigadir J tidak dihukum, tetapi hanya dimutasi saja, dipindahkan. Namun kita berharap semuanya yang terlibat dengan rencana pembunuhan itu harus ditindak tegas. Mengapa kita tidak menggugat bahwa pembunuhan itu bukan berlatar belakang asmara? Tapi tidak ada salahnya menduga ada kaitannya dengan praktek Satgasus yang mungkin banyak mengeruk duit dari bisnis dunia hitam. Sekian pembahasan kita tentang motif kematian yang penuh dengan misteri yang dialami oleh almarhum Brigadir J. Dan untuk video-video berikutnya kita akan membahas lebih jauh lagi seiring dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.